Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu azzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita bersama-sama bersimpuh untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, tentunya semata-mata guna untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita semua, semoga seluruh rangkaian-rangkaian ibadah kita, saum kita dari awal bulan Zulhijjah sampai dengan saat ini, semoga kiranya dapat diterima dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam pun taklumat dan sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, tentu beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, sampai dengan kita di pagi hari yang cerah kali ini hadir di sini. Tentunya harapan kita semoga menjadi umat yang setia, umat yang istiqamah, umat yang patuh, yang taat, yang tunduk pada ajarannya hingga yaumil kiamat nanti. Sehingga harapan kita semua tentunya mengharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang dapat syafaat uzma nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah kita bersyukur bersahabat Nabi kita Muhammad SAW sebagai rukun daripada khutbah, tentunya
Mari di bulan Dzulhijjah saat ini kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sempurna iman kita kalau belum benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat inilah kita sama-sama diingatkan kembali dengan peristiwa bersejarah, peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah 5.000 tahun yang lalu. Yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya, putra sematawayangnya, putra yang sangat didamba-dambakannya pulang lebih 80 tahun. Seraya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dalam surat As-Saffat ayat 100, ayat 101, ayat 102 bahkan sampai 110 adalah kisah tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Di mana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak, tentunya anak yang soleh, anak yang santun, sehingga Allah lanjutkan fabasyarna bihulamin halim, berilah kabar berita gembira akan datangnya seorang anak yang saleh, akan datang seorang anak yang sabar. Dan hal ini dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dan selanjutnya di ayat itu Allah meneruskan falamma balahu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka madza tara qala afatifal ma'tu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah sanggup umur Nabi Ismail alaihissalam di pangkuan seorang ayah yang mendambakan seorang anak yang soleh. Namun setelah didamba-dambakan kurang lebih 80 tahun, Allah perintahkan melalui mimpinya, bahwasanya dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam. Wahai anakku, bahwasanya aku bermimpi. Dalam mimpinya aku diperintahkan untuk menyembelihmu, untuk menyembelihmu Ismail. Lalu bagaimana pendapatmu tentang hal ini Ismail? Jawabnya dengan lantang, qala ya abati afal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau ini memang berita Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah. Kerjakan, pasti akan kamu dapati orang-orang yang sabar. Inilah ujian yang sangat luar biasa dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh, yang patut kita tiru. Sehingga sampai dengan saat ini kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang sudah mampu tentunya, yang sudah diberikan lapang rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk saat inilah hikmah daripada bulan Dzulhijjah saat ini. Setelah kita berpuasa, puasa tarwiyah, puasa Arafah,
Dan kemarin muslim wal muslimat semua datang, semua membanjiri padang Arafah dalam rangka melaksanakan rukun ibadah haji, agar hajinya tentunya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disitulah jamaah haji dan seluruh dunia berkumpul menjadi satu di padang Arafah, yang saat itu disebut dengan Yaumil Arafah, hari Arafah. Dan kita disunahkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah untuk berpuasa Arafah. Dan mana ibadah puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa 2 tahun, dosa yang akan datang dan dosa sebelumnya. Maka oleh karenanya ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, dengan adanya peristiwa bersejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saffat, dan ini mimpi suatu kebenaran. Sadaqta ya Ibrahim, kamu telah membenarkan di dalam mimpinya dan kamu telah mengerjakannya. Sehingga kita tentunya pada saat ini kita mampu untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kamu belum mendapatkan suatu kebajikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kamu mengorbankan harta yang sebagian kamu cintainya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkorban terhadap anaknya yang sangat dicintainya, anak yang sangat disayang, anak yang sangat didamba-dambakan kurang lebih 80 tahun. Seorang istri yang kedua yaitu Siti Hajar. Setelah Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah belum punya anak-anak, namun tatkala menikah yang kedua dengan Siti Hajar dikaruniai seorang putra yang sangat luar biasa. Dan setelah itu baru Siti Sarah mempunyai anak yang bernama Ishaq alaihissalam. Inilah sejarah sangat luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada, sedang melaksanakan haji terakhir, haji perpisahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada, kemudian Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridha Islam menjadi agama. Betapa gembiranya para sahabat pada saat itu mendengar wahyu yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala melaksanakan haji wada, haji perpisahan, haji terakhir. Dan semuanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya sungguh beruntung, sungguh bahagia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agamanya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu fihi mis'afa udkhulu kafah. Masuklah kamu wahai orang beriman di dalam Islam secara kafah.
fi silmi kafah, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Dari tidur sampai bangun tidur, semuanya kita diatur melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah, jejak-jejak syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208. Jadi Islam agama yang sempurna, sehingga Allah pun menjelaskan bahwasannya wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali ia tidak diterima darinya, dan di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah di bulan Zulhijjah ini. Tentunya bulan Zulhijjah inilah bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan di antara bulan 4 yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya tidak ada peperangan. Tapi kita akan melawan terus orang-orang para musyrikin wal munafiqun. Tentunya dalam hal ini kita sungguh diberuntungkan, sungguh sangat mulia, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah saat ini. 4 bulan haram dalam Al-Quran sudah dijelaskan surah At-Taubah ayat 36. Kemudian dalam sebuah hadisnya pun sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi ini. Diperjelaskan bahwasanya agar kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian juga adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin sedang jamin dalam hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inilah hari yang sangat bersejarah, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang keempat itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan saat ini bulan Dzulhijjah sudah masuk tanggal 10. Masih ada kesempatan yang hari ini belum sempat berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seekor sapi ataupun domba. Kita masih diberi kesempatan disebut dengan hari tasyrik, disebut dengan Yaumin Nahar, hari pemotongan. Itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di bulan saat ini. Itulah bulan tasyrik. 3 hari ke depan kita masih sunahkan untuk memotong hewan kurban. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, barang siapa yang sudah diberikan lapang rizkinya, sudah mampu dalam segala semuanya, namun tidak mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, la musalla, jangan kamu dekati tempat sholat kami. Walaupun sifatnya sunnah kan, tapi sungguh sangat luar biasa gila ibadahnya si Allah Subhanahu wa taala, sampai ada zaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya marilah kita untuk beriktibar, kita untuk muhasabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menjadi pelajaran buat kita, jadi muhasabah, introspeksi buat kita semua. Semua kita semua mampu untuk berkurban jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita doakan pula untuk saudara-saudara kita, untuk jamaah haji kita, dan
berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah pada saat ini yang sedang melaksanakan haji. Semoga kiranya akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para saudara kita yang merasa kini sudah berkurban dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga korbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum haji, yang belum berkurban pada saat ini, pada tahun ini, mudah-mudahan tahun depan masih diberikan umur panjang sehingga untuk kita punya niat melaksanakan berkurban melaksanakan haji dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik buat kita semua. Allah kasih jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Allah akan kasih rizki dari segala arah, dari segala penjuru yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala keperluannya, segala kebutuhannya, segala kesejahteraannya, semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3 ini. Kita harus percaya betul atas firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihi ma lan tajidu abada kitabullahi wa sunnat rasul." Aku tinggalkan dua pusaka, dua wasiat yang mana pusaka ini, wasiat ini tidak akan menyesatkan kalian selama-lamanya selama kalian berpegang pada keduanya. Itu kitabullahi wa sunnat rasul. Kitabullah tentunya Al-Quran. Sebagai manusia tentunya harus bersandar, harus mengikuti pedoman melalui Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran sebagai penjelasan dari petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semuanya sudah diatur melalui Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim inilah terus kita tetap mempunyai pedoman yang teguh di hati kita, di sanubari kita. Maka kita sarankan untuk senantiasa belajar Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Bahkan orang yang membaca Al-Quran pun akan diberikan pahala satu huruf saja dan berikan 10 kebaikan. Terlebih di bulan Dzulhijjah saat ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan dapat syafaat nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat orang yang senantiasa membaca Al-Quran nanti akan diberikan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus kita pegang teguh agar kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersesat di dunia, agar hidup kita mulia sehingga wafat kita pun wafat dalam keadaan istiqomah dengan Allah, husnul khatimah dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah jannah. Orang siapa yang di lisannya, akhir kalimatnya ketika sakaratul maut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhulal jannah. Iya, ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semudah itu ketika sakaratul maut kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita mohon pada Allah ketika sakaratul maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dimudahkan ya Allah ya Rabb ketika kita sakaratul maut. Begitu sangat sakitnya ketika sakaratul maut. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan wa iman Islam, matinya dengan muslim, matinya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan imbang Idul Adha yang singkat kali ini
Kita senantiasa untuk introspeksi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup dibatasi oleh umur, dibatasi oleh ajal. Maka sebelum ajal tiba, ayo kita infakkan harta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa sadaqu wa kuntu minas sholihin. Dan infakkanlah atau sebagian harta yang aku berikan kepadamu sebelum datang ajal. Jangan sampai ada penyesalan, jangan ada kekecewaan. Maka orang yang ajalnya sudah dekat, ketika mereka sakaratul maut punya harta begitu banyak, mereka mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, jangan matikan dulu ya Allah, jangan wafatkan dulu ya Allah. Kami akan menginfakkan, kami akan bersedekah. Ya Allah, ya tangguhkan umur kami ya Allah. Pasti kami itu orang yang soleh. Ini senantiasa berguna. Sebelumnya tentunya mari kita sama-sama untuk menginfakkan harta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkorban untuk menyembelih putra yang sangat disayanginya dan dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena yang mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberikan ketetapan iman Islamnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya, diberikan rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hambaku yang menanyakan dalam diriku, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Dan apabila ada yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan segala doanya, segala permohonannya. Terlebih di saat inilah bulan Dzulhijjah, tatkala kemarin yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah, itu doa yang sangat diijabah, doa yang tidak ditolak, doa yang semuanya dikabulkan apabila kita mohon, kita memintanya. Di hari yang cerah yang penuh kemuliaan saat ini, dan kita belum melaksanakan ibadah haji, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji pergi ke Masjidil Mukarram dan mau berkorban dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal haja, ya khadiyal haja, ya khadiyal haja. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Tub alaina taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha. Subhanallah ya Rahman Rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin fansurna al-qawmil munafiqin fansurna al-qawmil zalimin.
Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata man abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innahu yanbaghi as-sam'i bil-qurba bain hadhil fahsya wal munkar idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru ma la dhikra wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.